Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Wajah Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orang isi koin, yang penting gak ngerepotin. Kita pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Tepuk tangannya meriah untuk Sawi Project Band. Dan tentu saja untuk Jack One Mobile dari Bank DKI. Jack One Mobile yang merupakan satu aplikasi memudahkan kita untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari. Jack One Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di acara Jakarta Lounge Bincang Berdendang yang selalu menyajikan hiburan sekaligus juga informasi dari bintang tamu di kota Jakarta. Dan menjelang 8 hari menjelang akhir tahun, Jakarta Lounge Special mempersembahkan 90 menit bincang berdendang bersama Bunda Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Sawitri. Ngelihatnya seneng deh, seger kalau Bunda nih, selalu ceria, menabur kegembiraan di setiap Bunda hadir.
Itulah Bu Guru. Bunda mungkin disapa dulu Bunda yang sedang menonton, murid-muridnya, guru-gurunya dan juga jajaran kolega-kolega Bunda. Ya, mungkin saya menyapanya pakai pantun ya. Ih, cakep. Pakai pantun. Pergi ke pasar, beli pakan burung tekukur. Cakep. Beli cabe 5 ons. Banyak ya. Cakep. Hari ini kita bersyukur bisa bersilaturahmi di Bincang Berdendang Jakarta Lounge. Memang yang namanya ibu guru itu pasti menguasai segala lini. Matematika, ngitung, bahasa semuanya dikuasai. Jadi jangan coba-coba ya ngetes-ngetes ya. Bunda, ini kan sekarang nih anak-anak sedang ada pertanyaan nih orang tua juga. Karena kan ada katanya PPKM level 3 sempet, terus level 1, kemudian katanya libur Nataru nih, Natal tahun baru katanya ditiadakan, dihapus. Nah terus kemudian tetap sekolah, anak-anak saya sih Bunda, bisa nggak Ma minta sama gurunya kalau misalnya nggak apa-apa sih tetap libur Natal tahun baru ditiadakan, tapi boleh nggak ada tugas? Nah, gimana tuh Bun? Nah saya bilang, lah tiap hari kalian ngapain? Bukannya jolon-joran juga. Gimana tuh Bunda? Jadi memang itulah dinamika ya. Jadi kita juga harus ikuti perkembangan anak-anak. Kemarin kan kita semua barangkali bukan hanya anak-anak, kapan ya masuk sekolah? Kapan ya masuk sekolah? Sudah masuk terus kok nggak libur? Nah gitu. Di sekolah itu kita punya yang namanya kalender akademis pendidikan. Jadi ada jadwalnya. Memang kemarin dalam surat edaran yang kami revisi, di sana memang liburnya anak-anak itu di dalam SE-nya Distrik nomor 84 tahun 2021 tentang kegiatan pada akhir semester ganjil tahun 2021 2022 menjelang Natal dan tahun baru ini. Jadi libur tetap mengikuti kalender akademis. Jadi anak-anak 18 Desember ini sampai 2 Januari mereka tetap libur. Hanya kita kan baru saja alhamdulillah Covid ini melandai dalam sekian waktu, tetapi kita tidak ingin terjadi lagi. Jadi lebih ke arah kehati-hatian, maka di dalam surat edaran itu kami menghimbau semuanya untuk liburnya dinikmati di rumah. Di rumah saja. Ya, begitu. Tugas-tugas yang diberikan tentunya adalah tugas-tugas yang menurut kami itu hanya kepada proses pembiasaan dan kegiatan anak-anak. Jadi tidak sampai kepada membebani sebetulnya kalau mengikuti panduan yang kami berikan. Kalau boleh tahu pembiasaan ini maksudnya bagaimana nih Bun? Gini, anak-anak itu di rumah kemarin kan kenapa mereka merindukan sekolah, ada hal-hal tertentu yang mereka memang harus bertemu dengan gurunya. Lalu ada hal-hal tertentu ketika hampir 2 tahun pandemi ini kita menyadari semua pasti ada ketertinggalan yang dimiliki anak-anak ini, ada learning loss di anak-anak ini. Jadi kami berharap liburan ini toh kalau mereka juga tidak dikasih kegiatan, bisa kebayang saya mungkin sebagai orang tua pun kadang juga bingung apa ya aktivitasnya untuk anak-anak. Nah maka sekolah ini pembiasaan ini lebih ke arah pembelajaran di kehidupan sehari-hari, project kehidupan sehari-hari, bukan pada mengerjakan tugas dikumpulkan nanti tidak dapat nilai, nanti tidak, bukan kepada numerik kuantitatifnya, tapi kepada proyek pembiasaan pada memaknai laboratorium kehidupan gitu. Laboratorium kegiatan sehari-hari ya Bunda ya. Gitu. Misalnya bagaimana membantu ibu mencuci piring mungkin Bunda? Ya, saya juga sampaikan bahwa mencuci piring, merapikan kamar itu bagian dari aktivitas yang harus kita biasakan. Lalu biasanya juga anak-anak ini berpikirnya kalau
satu project itu harus dikerjakan di sekolah. Nah, pandemi ini membawa sebuah paradigma dan perubahan yang harus kita lakukan. Katakanlah seseorang misalnya ingin mempraktekkan membuat es krim. Sekarang tuh sederhana ya, membuat es krim tuh kasih susu, kasih katakanlah biskuit atau apa. Nah, jadilah dia. Nah, disinilah pembiasaan yang harus saya katakan tadi. Misal, karena misalnya saya guru kimia ya, saya katakan, coba kalau yang satunya dikasih garam, yang satunya tidak, mana yang lebih cepat membeku? Dan ini bukan hanya untuk anak IPA, saya pikir seluruh jurusan itu bisa. Misalnya ketika anak IPS, apa yang harus dia kerjakan? Berapa sih modalnya? Terus jadi berapa? Nanti berapa yang akan bisa diproduk? Lalu produk ini harus selesai sampai berapa lama di break even point-nya itu. Nah, inilah yang kita ajarkan. Terus anak-anak yang lain yang aku nggak suka begitu, desainnya untuk memasarkan. Lalu cara memasarkan, ada bahasa dan jadi sebetulnya ini banyak, itu yang saya katakan tadi pembiasaan, dan ini memang bicara seperti ini tadi sama-sama dalam era pandemi seperti ini, apalagi kita menuju masyarakat smart society di 5.0, tentunya semua harus bisa beradaptasi cepat, bertindak tepat, beradaptasi tepat, bertindaknya cepat. Beradaptasi tepat, bertindaknya cepat. Ingat tuh Bu Rik, jangan pembiasaannya kebiasaan ya. Jadi itu bertindak cepat, beradaptasinya tepat, bertindaknya cepat. Itu 5.0 Kalaupun society beradaptasinya cepat, bertindaknya juga harus tepat. Harus tepat. Iya. Biar nggak aur-auran ya Bunda. Iya. Kalau begitu kita makanya Bu Rik, itulah bukannya pergi, jadi ingat itu deh. Itulah perlunya lembaga yang namanya sekolah. Karena saya ingat waktu yang lalu Bunda bilang, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Pergi sekolah. Pergi belajar sampai kanan
Iya, pengen sekolah lagi. Tapi saya bukan muridnya Pak Budiman, Bu. Saya muridnya Pak Joko. Oh iya. Joko Purnomo, ingat saya dulu. Alhamdulillah, berarti gurunya berkesan kalau masih diingat sampai sekarang. Iya betul. Karena saya sering dikasih tugas tambahan. Bandel. Kesannya itu. itu. Tapi mungkin kalau dulu nggak dikasih tugas, Mbak Sawitri tidak sekreatif sekarang. Itu karena sudah ketemu Bunda. Tepuk tangan dulu. Jadi Society 5.0, beradaptasi tepat, bertindak cepat. Itu harus kudu musti ya Bunda. Ya sesungguhnya kan yang abadi itu adalah perubahan. Jadi kalau kita tidak siap berubah, tidak siap beradaptasi, maka kita akan tertinggal. Itu akan tertinggal. Jadi ya zamannya sekarang seperti ini. Anak-anak kita ini sudah berlari kecepatan mereka dan mereka sudah ada di abad 21. Kita mungkin mengejar ketertinggalan itu tidak secepat lari mereka, tetapi kita bisa beradaptasi cepat dan bertindak tepat. Jadi kalau masyarakat sekarang ini tidak lagi kita lebih kepada kompetensi saja, tetapi capability yang harus kita tingkatkan. Lalu tidak hanya kompetisi, tapi bagaimana berkolaborasi. Berkolaborasi, betul. Jadi kita mau nggak mau itu dipaksa akhirnya terbiasa Bunda. Jadi memang kita jangan hanya berkompetisi tetapi juga berkolaborasi. Betul. Supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, soalnya karena menariknya ini untuk Society 5.0 ini baru Bunda nih yang ngomong di sini. Karena selama ini kan kita digital 4.0. Nah, ini bedanya di teknologi kan 4.0 kan Bun. Nah, ini kan Society 5.0. Jadi memang gini, kalau bicara teknologi itu kan perkembangannya cepat sekali. Kayak kita misalnya, kita baru lihat handphone tipe ini, tiba-tiba ada lagi handphone ini, alat teknologi itu seperti itu. Jadi menuju lepas landas, kalau dulu mungkin perpindahannya itu lumayan punya durasi. Kalau sekarang kenapa tadi saya katakan kita bersiap, dan sekarang itu kita harus siap dengan Smart Society 5.0 ini. Karena ketika kita melihat ini kecepatannya makin cepat. Ini yang harus kita akui gitu ya. Dan pandemi seharusnya ini diartikan juga kepada bagaimana semua individu mempunyai peran sosial yang harus dimainkan. Ini kan edukasi yang harus kita jalankan. Betul. Karena era ketika pandemi ini kita bisa dibilang kita dipaksa untuk masuk ke era digital. Semuanya digital, semuanya online. Harus dilakukan secara online karena memang ada keharusan protokol kesehatan. Tapi yang jadi pertanyaan saya sih Bunda, memang sih generasi ini kan memang mereka tidak terlepas dari gadget. Nah, bagaimana nih kita apalagi sebagai ya orang tua ya Bunda, bagaimana ini mendampingi mereka ini supaya smartphone ini kan diciptakan supaya orang yang menciptakan pasti lebih pintar daripada phone-nya, betul kan Bunda? Supaya kita tetap kita tuh enggak tetap kita yang menjadi pengendali, kita yang pegang kendali terhadap teknologi ini. Bagaimana ini Bunda? Iya, sebenarnya kalau kita bicara teknologi kan fokusnya sebetulnya kepada manusianya itu sendiri gitu ya. Nah di sini kita melihatnya gitu ya, ketika kita bicara teknologi yang berfokus kepada manusia, kita nggak bisa zamannya sekarang itu. Tadi kita katakan adaptasinya harus cepat, adaptasinya harus tepat. Dua kata itu selalu harus kita sanding. Kenapa? Tidak mungkin kita langsung blocking gitu ya. Tidak mungkin kita harus blocking anak-anak kita. Kita mengatakan, nggak boleh ini gitu. Karena ini sebuah keniscayaan. Coba kita bayangkan kita sendiri sekarang sudah mulai nih bangun tidur yang dicarinya HP. Mungkin saya joke yang disampaikan, kalau ketinggalan dompet sekarang nggak masalah. Memang ketinggalan HP kan sudah smartphone-nya sudah sedemikian semua ada di benda ajaib itu. Yang kita perlukan adalah mengendalikan. Dengan memberikan tantangan. Ini semua ada kreativitas. Ini semua ada kreativitas yang harus kita lihat bahwa
anak-anak yang kreatif, orang-orang yang kreatif yang melahirkan inovasi, tentunya dia berpikirnya cepat, dia adaptasinya cepat gitu. Nah, yang perlu adalah inilah tantangan bagi dunia pendidikan ini sendiri. Saya suka sampaikan ke teman-teman, seluruhnya stakeholder sekolah ini adalah tadi, kalau kita nggak cepat menanggapi perubahan ini, maka kita juga ditinggalkan sama anak-anak kita. Betul. Saya kesederhana saya sampaikan, anak-anak ini rindu, harus kita breakdown lagi, rindu ke sekolah mereka, rindu jumpa dengan teman-temannya, atau memang dia merindukan guru-gurunya yang dirindukan atau situasi sekolah yang dirindukan. Pada saat ini kita harus mampu, harus berani menyatakan. Nah, anak-anak kita juga nggak mungkin kita katakan udah nggak boleh ya, padahal kita katakan sekarang ini, kalau dulu mungkin game kita apa ya istilah, kalau sekarang Tetris. anak-anak Tetris, kalau sekarang ada macam-macam tuh, ada augmented dan lain-lain ya. Dan ini nggak mungkin, teknologi ini tidak, ini harus kita kendalikan. Nah, cara mengendalikannya tadi berkolaborasi, anak-anak biarkan dalam ruang kreativitasnya, tetapi dari sisi pendidikan sebelumnya juga saya sampaikan bahwa pendidikan itu tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya melatih keterampilan, tapi bagaimana melatih sikap, melatih karakter yang harus kita juga pastikan, sehingga anak-anak kita tidak apa-apa, mereka bersama itu tapi mereka paham. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh masing-masing individu, ini harus menjadi gerakan sosial buat kita semua, para bunda, para ayah, para guru, semuanya harus kita semuanya sama. Inilah saya mengatakan bahwa di pertemuan sebelumnya saya sampaikan juga, Mbak Savitri kalau masih ingat, bahwa kenapa kami di dalam era pandemi ini menyatukan, membridge antara trilogi pendidikan ini dengan trisentra pendidikan. Ada rumah, ada sekolah, ada kami sebagai pembuat regulasi. Jadi yang fokusnya pada anak. Coba bayangkan, jangan ini, jangan itu. 2 tahun loh mereka dengan benda seperti, maka kita katakan ini yang white, katakanlah ini white list, ini blacklistnya. Dan kita juga biasanya anak-anak itu lebih tertantang di belakang kata jangan, walaupun ada pendapat mengatakan gini, oh ya enggak juga sih, ada sesuatu yang disampaikan memang harus dengan kata jangan ya, tetapi umumnya anak-anak tuh lebih ingat gitu ya ketika dikatakan jangan. Kenapa menjadi lebih ingat? Karena mereka lebih challenge, mereka lebih tertantang, Ada tantangan di situ. iya. Kenapa sih? Sebenarnya kan ini adalah hal positif yang harus kita lihat, ada curious, ada keingintahuan yang tinggi dari anak-anak ini. Itu yang saya menyatakan bahwa disinilah adaptasi kita. Kalau dulu ya sudah kamu kerjakan ini, kalau sekarang kita sudah adaptasi yang kayak gitu tuh kita ajak dulu berdamai gitu dengan poin yang sama, dengan fokusnya anak ini dengan poin yang sama. Kenapa kamu tertarik ini? Kenapa? Jadi saya pikir penggunaan kalimat-kalimat positif itu lebih baik daripada kalimat yang negatif. Jangan berlari, jangan berlari. Oh, sudah lari loh. Nah, jadi berjalan itu lebih simpel. Simpel ya, iya, betul. Saya setuju dengan Bunda, karena ketika 2 tahun pandemi ini ya kan, anak-anak di rumah, kebetulan anak-anak ini kan jadi makannya tambah banyak, Bunda. Jadi saya menggunakan kata nggak boleh nambah, nggak boleh, ya nambah terus Bun, memang per 2 jam. Dan akhirnya memang ketika kemarin vaksin di sekolah megar. Terus seragamnya pas sekolah, Seragamnya nggak muat, nggak ada yang muat. Iya. Jadi PTM itu blended learning, jadi kebetulan hari Senin kan putih merah. Iya. Jadi beli celana itu hampir ya sebulan saya ada beli 2 atau 3 kali karena begitu Bun. Yeah. Nah, itulah namanya apa, mereka ini generasi rebahan katanya. Kami itu generasi rebahan mah. Nah, bagaimana Bunda mensikapi generasi rebahan nih dengan sekolah apa PJJ ya Bun ya. Nah, gimana nih Bun? Mbak Savitri, aku istilahnya generasi pahlawan.
Generasi pahlawan. Iya. Karena nggak kemana-mana. Iya, karena anak-anak kita pahlawan loh. Bayangkan kalau mereka nggak kuat, mereka keluar kemarin pada saat tinggi-tingginya kasus. Sebetulnya mereka mengambil peran. Anak-anak betul. kita itu mengambil peran sebetulnya. Cara mereka mengambil peran bisa merajuk. Cara mereka mengambil peran dengan rebah-rebahan. Bayangkan pada saat kondisi anak-anak ini harus di rumah. Kebayang loh, kita WF waktu itu saya sempat pada awal-awal itu WFH. Aduh, kenapa nggak bisa ke kantor ya? Gabut gitu. katanya Bun, Iya. bahasa mereka gabut banget Iya, nih. gitu. Dengan mereka seperti itu, saya juga melihatnya ya kan cuman sekian dari sini pindah ke situ, dari sini pindah ke situ. Sudah gitu generasi atas kalau kata anak saya. Iya. Cuman atasnya aja pakai, bawahnya enggak. Sebetulnya itu mereka pahlawan karena mereka pegang peranan itu. Bayangkan kalau mereka nggak kuat, mereka keluar. Betul. Ya itulah yang tadi saya sampaikan, ada learning loss yang harus segera kita intervensi untuk menutupi, untuk menggenapi apa yang memang kurang selama ini memang tidak mudah, apalagi ketika saudara-saudara kita memang berasal dari keluarga-keluarga yang memang secara sosial ekonomi memang perlu dibantu gitu. Ini yang sebetulnya itu. Jadi rebahannya mereka untuk kami adalah bentuk dari keikhlasan tadi, tanda kutip, versi anak-anak dengan cara seperti Dengan itu. cara mereka. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penjelasan Bunda dong. Seneng deh kalau dengar Bunda menjelaskan nih. Cit. Jadi nggak ngantuk kan? Jadi memang itulah mereka ini dengan cara mereka itu ya mereka taat untuk. Tapi gini Bun. Awalnya mungkin mereka nggak suka ya PJJ karena kurang gerak lah. Jadi sini bolak-balik. Lama-lama agak menikmati kayaknya anak-anak ini Bun. Jadi gini, makanya kemarin Jakarta menerjemahkan SKB 4 Menteri tentang persiapan dan tentang pelaksanaan bagaimana pelaksanaan tatap muka untuk mengejar ketertinggalan tadi. Kami menerjemahkan panduan-panduan yang ada di SKB 4 Menteri ini menjadi poin-poin yang harus kami monitoring, sehingga sekolah yang akan buka kemarin kami bekerja sama dengan platform di sini, dalam hal ini dibantu oleh Sekolahmu platformnya. Kami menyusun sebuah assessment, assessment yang bukan assessment ini kalau ini lulus ini enggak, tapi bagaimana kami melihat kehati-hatian kami ini siap enggak. Jadi assessment satu tentang infrastrukturnya, bagaimana kondisi kelas, bagaimana kondisi kebutuhan-kebutuhan tadi secara protokol kesehatan, karena kelas itu kan didesain tadinya untuk katakanlah untuk 32 anak untuk sekolah dasar, tetapi dengan adanya pandemi kita tidak bisa memasukkan anak di dalam kelas yang sama. 32 ini juga tentunya ada permasalahan. Nah, ini bicara tentang sarana prasarana. Tetapi kita juga bicara kesiapan sumber dayanya, teman-teman di sekolah, para kepala sekolah, para guru dan orang tua. Maka kami melakukan dengan assessment 2, bagaimana kesiapan siswa itu sendiri. Dari sana kita juga melakukan pelatihan sebetulnya bagi guru-guru yang terbiasa. Jadi sekolah-sekolah itu kan di Jakarta beragam ya. Jadi yang sudah biasa menerapkan blended atau orang-orang menyebutnya hybrid, blended learning ini bagaimana mengajarkan pola 2 tadi, online dengan offline tadi. Bagi yang sudah biasa kami menyegarkan itu, tetapi yang belum, inilah kami melatih kesiapan dalam waktu cepat tadi, yang memang itu masih terus banyak penyempurnaan, karena kita melihatnya itu sekarang anak-anak tadi di awal kita sudah bicara kenapa nggak libur, artinya mereka sudah mulai sudah kemarin dari online mereka ingin offline. Maka di dalam
dalam aturan yang kami keluarkan kemarin, PTM kami itu terbatas dan bertahap. Artinya sekolah tidak serta-merta seluruhnya masuk untuk tatap muka, tetapi pelajaran-pelajaran yang memerlukan penjelasan secara langsung itulah yang kami prioritaskan untuk tatap muka. Sehingga pada saat tatap muka ini satu di kelas, sebagian di rumah. Nah, bagaimana proses blended ini dilaksanakan? Jadi memang kalau saya katakan ke teman-teman ini memang harus segera beradaptasi. Kalau dipikirin repotnya pasti repot, tapi saya mengatakan ketika teach by love, teach by heart, insya Allah itu tidak ada kerepotan, tapi itu challenge tersendiri bagaimana mempersiapkan pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kita, karena memang ketika ditanya anak-anak pada awal ada yang gini juga, mau offline atau online gitu. Umumnya mengatakan offline, tapi ada 1-2 anak yang mengatakan aku boleh online saja enggak. Makanya menyelaraskan dengan SKB 4 Menteri, izin orang tua juga menjadi persyaratan untuk pembelajaran tatap muka ini. Betul. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk penjelasan Ibu. Kita isi dulu dengan ampar-ampar pisang, Bu. Oke, baik. Ya. Ayo, dari mana lagu ampar-ampar pisang? Dari daerah mana, yo? Ayo. Yang bisa jawab dapat handphonenya Jamet. Apa? Ya, coba di mana? Dari mana ampar-ampar pisang? Benar, Bun? Kalimantan Selatan. Salah. Benar ya? Oh, benar. Dapat handphonenya Jamet. Ternyata Mas Angga keren sekali. Saya matematika memang ya begitu. Kurang, tapi kalau sejarah apalagi? Kalau sejarah bahasa Indonesia mengarang, wah itu mas. Oh, kalau mengarang iya, Bunda. Dia suka mengarang alasan soalnya. Itulah. Bikin lagu. Jadi mengarang bikin iya. lagu. Kan belum selesai aku bilangnya. Handphonenya gimana? Handphone Jamet yang waktu itu kedudukan tuh. Yang waktu itu ketibanan. Jadi saya kebayang waktu Mas Angga di sekolah itu
diterangin. Saya. Pastinya. Sayang banget itu Bu. Bunda, bener Oh, saya luar Jadi biasa ya. dia bilang, saya, kenapa? Mau ke kamar mandi Bu. Biasa Bun, pasti kalau nggak ke toilet ke UKS kan. Nah itu kan Bun. Nah, Iya. kalau nggak ke toilet UKS. Makanya kenapa langsung tahu waktu dari Kalimantan, ampar-ampar pisang. Waktu sekolah itu, di samping sekolahnya itu ada kebun pisang. Jadi dari kanan. Bisa Kalau jadi. bukannya kebun salak berarti yang menampar salak berarti ya Bunda. Loh, kalau sebelah rumah aku kebun kosong, gimana dong? Bisa jadi. Oh. Lanjut, Bunda. Ini ya kalau tahun 2022 ini ada kemungkinan dilaksanakan PTM normal nggak sih, Bun? Gini, semenjak kita ada pandemi, kenapa kita harus adaptasi dengan kebiasaan new normal. Jadi kebiasaan yang baru. Jadi ketika ditanya apakah kembali ke normal seperti biasa, inilah yang kita katakan kenapa kita harus ada di kenormalan baru. Jadi apakah kita sekolah seperti dulu, maksudnya seperti dulu tuh 6 hari, 5 hari, terus nanti aktivitas ekskul dan lain-lain. Insya Allah, jadi mengendalikan, ini kan virusnya masih ada. Masih ada ya Bun ya. Jadi virusnya itu bukan berarti tidak ada. Jadi ketika bicara virus ini ada, kita tidak lagi berlari dari virus, tetapi mengendalikan virus ini. Maka kenapa awalnya kan kita ada tes, ada tracing gitu ya, lalu lacak seperti itu. Sekarang ini ada vaksin, makanya terus saya sampaikan juga ayah bunda yang sedang menonton, ini vaksin untuk anak sekolah yang tadinya hanya sampai umur 12 tahun, sekarang sudah 6 tahun. Jadi kalaupun 6 tahunnya misalkan katakan belum ada di sekolah, ya sudah boleh vaksin. Jadi insya Allah dengan begini harapannya ini tidak lagi bicara bahwa seperti apa nanti kita. Jadi kita punya kekebalan pelindung bersama, bukan berarti satu-satunya vaksin. Lalu tadi protokol kesehatannya. Nanti suatu saat insya Allah kalau ini sudah dinyatakan kondisinya aman, kita juga mungkin akan bisa seperti normal, lepas masker seperti dulu ya. Ini yang memang, dan sekarang saja kenapa tadi kita ini semua harus ambil peran ketika mewaspadai libur Nataru ini. Jangan sampai, kita sudah punya pengalaman kan berkali-kali kemarin ketika di bulan Juli itu sudah naik yang luar biasa. Kita tidak ingin nanti kalau ternyata kita sudah bisa mengendalikan semuanya insya Allah. Nah bagaimana sekolah yang saat ini belum setiap hari, itu tadi kenapa kita masih ada blended learning gitu ya, karena memang di set sekolah itu ruangannya pada saat itu untuk rasio kelas 50% normal ya, gitu ya. Jadi mari sekarang kita ambil peran bersama, insya Allah mudah-mudahan kalau pandemi ini sudah bisa kita kendalikan dengan baik, kita akan kembali pola atau kurikulum sekolahnya menjadi kurikulum yang seperti yang kita harapkan sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan sih Bunda ya, karena ya walau bagaimanapun blended learning, PTM itu kan memang gak full misalnya anak-anak itu 6 jam, itu kan hanya terbatas 3 jam. Itu pun juga untuk tugas dan lain sebagainya itu juga ada keterbatasan waktu untuk anak-anak dan guru juga tentunya. Karena ini bisa dibilang metode baru, belum lagi yang namanya blended learning. Pasti ada orang tua, kalau orang tua bagaimana nih menerapkan prinsip keadilan antara yang di kelas PTM dengan yang online yang di rumah. Nah itu kan selalu jadi pertanyaan dan perdebatan di orang tua tuh Bun. Jadi ini sebetulnya tadi ketika bicara prinsip keadilan kita hanya bergantian. Jadi bergantian, katakanlah misalnya anak saya kelas 1
anak saya minggu ini belum dapat gilirannya ke sekolah, tapi minggu berikutnya ketika kelas ini dapat giliran, anak saya yang harus sekolah gitu. Jadi itu kita memitigasi ya resiko-resiko yang ada. Yang kedua, memang kami itu kan juga melihat apakah kesiapan ini seluruhnya. Kalau anak secara mentalnya siap semua enggak? Gurunya, semua guru siap enggak dengan metode ini? Nah, inilah yang kita sedang kemarin pada Hari Guru Nasional gitu ya, kami juga mengajak teman-teman guru, terutama guru-guru yang mereka memang masih muda-muda, kreativitasnya juga masih, untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang secara pengalaman, mereka juga secara pedagogik dan lain-lainnya, mereka juga punya hal yang bisa diambil oleh anak-anak teman-teman yang masih muda. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin sebetulnya anak-anak itu kita bisa jenuh loh karena memang antara penugasan dengan pembelajaran di masa online ini tipis sekali bedanya. Tipis. Jadi mana konsep teknologi ini di dalam, sebenarnya di tahun 2020 kita Dinas Pendidikan mengeluarkan SE nomor 33. Ini kebijakannya tentang pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Menyenangkan dan bermakna. Menyenangkan tadi yang saya sudah cerita tadi di awal. Jadi jangan konsentrasinya numerik kuantitatif saja, tapi bagaimana proyek itu didapatkan anak untuk bekal kematangan emosional anak, kematangan cara berpikir, eksplorasi dari berpikir anak. Nah, bermakna ini yang memang tadi kontekstual yang harus kita dekatkan dengan kondisi sekarang. Misalkan katakan anak kita bisa nggak menjadi katakan duta COVID, duta edukasi? Bisa. Caranya tadi bermakna tadi, anak kita dipahamkan dulu kenapa Anda harus di rumah, kenapa harus seperti ini, sehingga ketika mereka melihat situasi yang tidak sesuai, mereka udah berani menyatakan. Ini memang untuk urusan pendidikan, saya sendiri sangat-sangat menyadari bahwa ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Jadi kami juga terbuka dari kolaborator. Selain tadi Piranti, pernah saya sampaikan bahwa kolaborasi sosial skala besar yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemarin kami untuk yang pengadaan Piranti gawai tadi, baik untuk anak-anak ataupun untuk guru-guru gitu ya. Sekarang kami juga sedang melakukan dengan beberapa lembaga research bagaimana pola pelatihan guru. Jadi jangan sampai guru itu datang ke pelatihan hanya karena penugasan, hanya karena penunjukan. Jadi di dalam program yang sedang kami lakukan dengan beberapa lembaga riset ini, bagaimana guru tersebut sebelum melakukan pelatihan kita berikan refleksi, sehingga menyadari saya sepertinya, karena setiap guru kan punya talent yang berbeda-beda. Kompetensi apa? Apakah kompetensi profesionalnya ataupun kompetensi yang lainnya? Dari situ nanti kami harus menyediakan menu pelatihannya yang sesuai. Harapannya adalah ketika ini diawali dari refleksi tadi, ini punya ketepatan dalam apa yang harus kita tambahkan dalam sebuah pelatihan. Ini yang sedang dikerjakan oleh teman-teman. Jadi semuanya harus bebenah, semuanya, karena memang nggak boleh kita mengatakan bahwa ini sudah, karena saya selalu mengatakan kita harus melakukan yang terbaik, jadi yang terbaik, tetapi jangan pernah merasa paling baik gitu. Jadi di atas langit itu masih ada langit. Ya sudah, yuk ini sudah bagus, ya lihat lagi. Jadi selalu itu kami ubah, karena guru adalah orang-orang yang menurut saya sangat mulia, yang memang bisa mengajak anak-anak mengisi perjalanan anak-anak ini dengan tadi. Saya juga melihatnya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman guru kalau saya ke sekolah, saya katakan, teman-teman coba dilihat anak-anak kita pintar, tapi kadang-kadang ruang mereka untuk berdiskusi, ruang mereka untuk memberikan pendapat, mereka itu pada kondisi-kondisi tertentu, dan umumnya saya melihatnya memang
gak sulit ya menceritakan idenya, gagasannya di ruang itulah. Dan disitulah saya mengatakan sesungguhnya pada zaman saat ini kita bukan mentransfer knowledge seperti dulu mengisi, tetapi menjadi fasilitator, sehingga ruang-ruang kreativitas, ruang-ruang mereka itu sangat terbuka. Dan ini insya Allah tadi saya mengatakan ini di Hari Guru juga menyelaraskan dengan pemerintah pusat. Saya mengatakan kita harus mendidiknya dengan hati. Kalau sudah mendidik dengan hati, insya Allah tidak tergantikan oleh teknologi, karena ada ruang yang pasti anak-anak pasti merindukan gurunya. Betul. Dan ini mohon juga ayah bunda, bapak ibu guru yang menyaksikan acara ini bukan bentuk kita saling mempersalahkan, tapi bagaimana kita mengambil peran ini menjadi tanggung jawab sosial secara bersama. Kita kasih tepuk tangan Bunda, luar biasa. Dengan hati. Indonesia Pusaka dulu, Bun. Luar biasa Bunda. Ini lagu yang paling menantang sudah terlewati. Bun, boleh tanya nggak Bunda? Ini Bunda pemilihan lagunya tadi Ampar-Ampar Pisang, ya kan? Terus kemudian juga Indonesia Pusaka. Ini agak beda nih. Nah, ini kenapa Bun memilih? Ini agak lain daripada yang lain. Jadi gini, saya mohon izin dalam keyakinan, dalam pandangan kami, konsep pendidikan itu gitu ya, mendidik itu adalah
bagaimana pendidikan itu bisa didapatkan dalam sebuah konsep kekinian dan kedisinian. Kekinian, sekarang saatnya kekinian. Kekinian. Iya, kalau dulu kita sekolah main musik, kita bisa bayangin bawa suling, Ya, terus bawa digodar. apa itu yang ditiup? Pianika. Pianika. Bawa pianika, bawa gitar. Terus kita nyanyi tentang lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Saya inget tuh ada bukunya, bentuknya landscape begini, terus banyak lagu-lagu. Betul. Nah, anak-anak kita dengan kreativitasnya kekinian, ini kan ketika dulu kita bagaimana kan kalau mendidik itu ada profil pelajar Pancasila yang harus kita harus pastikan bahwa anak-anak ini harus mencintai, harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan saya melihatnya ini kalau kita nggak biasakan, insya Allah nanti di semester berikutnya sekolah-sekolah akan kembali mempopulerkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional. Harapannya anak kita generasinya adalah generasi digital, tetapi act-nya mereka tetap mengatakan bahwa Indonesia itu adalah tanah air yang saya cintakan. Mantap. Luar biasa. Ini memang betul-betul harus menjadi satu apa Bun ya, karakter building, nasional karakter building, mulai dari kebudayaan. Jadi biar mereka nggak seperti layangan putus ya Bunda. Tapi memang betul apa kata Bunda itu. Jadi dimulai dari mereka menyanyi, mereka suka lagu-lagu daerah dari Indonesia. Jadi Mbak Safi juga gini, anak-anak itu kalau sudah nyanyi, kreativitasnya ada, dan tadi pada saat kita diskusi awal gitu ya, itu saya sangat sepakat. Jadi mereka tidak hanya mengerti bahwa oh tadi katakan Indonesia Pusaka, Indonesia tanah air beta. Makna dari tanah air atau kenapa sih dulu lagu ini diciptakan gitu. Jadi harus kita explore sampai situ. Literasinya ya, Iya, Bun. literasinya. Dan biasanya anak-anak itu dengan ketertarikan terus mereka mewujudkan rasa nasionalismenya dengan kekinian tadi. Jadi saya juga kebayang ya antara budaya-budaya yang dulu yang kita masih dulu lah kita katakan ini bisa kita padukan dengan gaya mereka, tetapi mereka tidak kehilangan rasa kebangsaannya sendiri begitu, insya Allah. Keren sekali penjelasan Bunda. Mempertahankan kebudayaan sendiri bukan berarti kita ketinggalan zaman ya Bunda. Jadi tetap itu warna budaya kita tetap, walaupun memang ada kontemporer istilahnya ya Bun ya, kontemporer. Jadi ada gaya-gayanya sedikit-sedikit beda, toh warnanya tetap Indonesia. Jadi think globally, act locally. Tuh, think globally, act locally. Jadi kayak waktu itu ada teman kita keharumannya rasa lokal, keharuman internasional. Ada istilah baru nih. Andre Remo. Bunda, ini juga bertepatan tanggal 22 Desember ini nih dengan Hari Ibu. Pas banget ya kayaknya ya. Nggak di ini tiba-tiba kok teragendakan kok 22 Desember Seperti Bunda. kita agendakan sebelumnya kita mundur-mundur Terus betul, mundur kok akhirnya nemunya di 22 Desember. Kita baru kok bertepatan sih dengan Hari Ibu juga. Tapi nggak apa-apa Bunda, nyanyi dulu Mother How Are You Today. Ya, insya Allah. Is
to see you this summer. This time there'll be no delay. Mother, how are you today? I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happened while I was away. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Here's a note from your daughter. With me, okay. How are you today? I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happened while I was away. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Selamat Hari Ibu Bunda. Hari kita bersama, Hari Mbak kita Sawi. bersama. Bunda, kalau misalnya arti Hari Ibu nih untuk Bunda, ini apa ya Bun? Jadi mungkin pada hari ibu ini kita kan memperingati ya, kita mengingat gitu ya, mengingat sosok ibu yang kita ingat bukan sekedar secara keturunan, jadi ibu dengan anak, tetapi kita melihat sosok wanita yang bisa memberikan memberikan nyawa pada kata cinta. Begitu ya Bunda ya. Dan artinya ibu ini barangkali bisa memilih dia berdusta. Katakan apakah dia sakit, mungkin dia bilang dia tidak sakit. Apakah dia lapar, mungkin dia bilang dia tidak lapar. Ketika yang diinginkan, karena dia lelah, dia bilang tidak lelah. Yang ada adalah bagaimana anak-anaknya itu berbahagia, memperoleh masa depan yang baik. Dan ini adalah sosok seseorang yang hebat. Dalam keyakinan teman-teman semuanya, mungkin dalam panduan agama kita itu mengatakan bahwa doa seorang ibu itu adalah doa yang saya sangat meyakini itu tidak pernah ada halangan, tidak pernah ada hijab apapun, itu tembus ke yang kuasa. Artinya begitu dahsyatnya doa seorang ibu. Barangkali juga dalam peringatan ini tidak hanya mengenang itu, kita ini kan berfungsinya bisa menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang anak. Nah, ketika kita mengatakan itu doanya sangat dahsyat, maka ketika kita berperan sebagai anak adalah bagaimana ya saya katakanlah bisa duduk di sini, tentunya ini peran
peran ibu. Peran ibu. Jadi ketika kita sudah ada, maka yang paling baik adalah merendahkan diri, profesimu apapun, profesinya apapun, tapi ketika di orang tua adalah kita posisinya harus merendahkan diri bahwa kita adalah anak dari mereka. Dan seperti yang Bunda bilang bahwa namanya seorang ibu itu tidak merasakan sakit. Mungkin ini yang dirasakan juga Bunda, tidak merasakan sakit. Ini dari jajaran-jajaran Bunda, dari anak-anak Bunda. Untuk Bunda, bentuk kasih sayang, bahwa bentuk bangga, terima kasih kepada Bunda, bahwa Bunda selama ini sudah sangat lelah, sangat letih, mau bersusah payah membimbing kami semua. Tercinta, hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Bunda. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Bunda. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Bunda. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Bunda. Lagu cintaku untuk Bunda Nahdiana. Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu Bunda. Terima kasih teman-teman, surprise. Bunda ada di skrip nih. Ini dari anak-anak Bunda semua, Bunda. Ini mereka mau kasih Mbak, kita mau kasih surprise untuk Bunda, bahwa inilah bentuk rasa kasih sayang kami kepada Bunda. Karena Bunda selama ini, karena namanya letih lelah pasti iya, karena yang namanya pandemi kemarin itu pasti ada banyak perubahan itu, hitungannya bukan cuma mungkin dalam hitungan jam berubah ini berubah itu, dan itu Bunda menghadapinya itu dengan senyum, dengan ceria. Mungkin ada cercaan pasti ada Bunda, ada maki-maki pasti ada, tapi Bunda tetap tersenyum. Ini Bunda di Hari Ibu, teman-teman ini ingin memberikan rasa kecintaan, rasa bangga terhadap Bunda. Mungkin sederhana Bunda, tidak bisa memberikan apa-apa, sederhana, tapi untuk Bunda Nahdiana. I love you Bunda, we love you Bunda. Bayu. Bukan murim Bunda. Kita bukan murim. Masya Allah, saya berhasil. Mas Angga soleh sekali. Luar biasa. Kebahagiaan yang tak terhingga. Tapi dia maunya dikecup Bun. Nggak mau dipuyuk tapi mau dikecup. Kecup basah. Dimasukin kakak aja Bun. Oh jangan Bun, nanti minta bagian. Jangan, itu lebih berbahaya banget. Jadi ini sebetulnya acaranya memang 90 menit bincang berdendang bersama Bunda Nahdiana. Jadi kita tidak melulu serius, tapi di sini kita bisa sisi lain, ada sisi keibuan, ada sisi lucunya Bunda, ada sisi ngaconya Angga. Tetap. Nah, Bunda ini Ibunda seorang ibu, baik ibu di rumah maupun ibu juga di instansi Bunda di dinas pendidikan. Ya mungkin klise sih Bun, apa yang membuat Bunda tetap tersenyum menghadapi semua? Pasti ini kan semuanya ada kebrutalan di situ pasti Bun, bukan brutal dalam arti kata apa, tapi pasti ada kok begini sih, kok begitu, kok asesmennya begini, kenapa sih kok dinas? Wah itu kan pasti bertubi-tubi di hari-hari terakhir ini Bunda. Bagaimana Bunda menghadapi itu Bun? Iya, jadi orang baik
dengan jadi orang yang mengajak kebaikan, bedanya juga tipis, tapi effortnya dahsyat. Kalau baik mungkin semua orang suka ketika kita hanya bicara sebuah konten baik, tapi kalau kita mengajak bersama berbuat kebaikan, ini sudah masuk kepada ranah yang belum baik kita ajak buat baik. Nah, ini sudah ada action untuk mengajak. Dan ketika punya amanah memimpin, apalagi sebesar dinas pendidikan yang tidak sedikit jumlahnya, tentunya kita harus meluruskan niat dulu. Satu, niat kita memimpin itu, amanah yang diberikan ke kita adalah melakukan sebuah perubahan yang baik. Kita pertahankan menjadi tetap baik, itu perubahan menurut saya. Lalu yang belum, itu juga kita perbaiki. Nah, ini tidak boleh bermimpi semua orang juga suka dengan apa yang kita lakukan. Selama itu terkomunikasikan dengan baik, maka insya Allah itu tidak akan ada masalah. Jadi bagi saya sesungguhnya ketika katakanlah ada orang tadi tidak sepakat dengan kebijakan kita yang mungkin bentuknya bisa jadi ada yang caranya bicara lembut, ada yang bicara mungkin harus turun ke jalan. Bagi saya adalah itu bentuk sebetulnya kontrol sosial yang jalan, yang sangat baik. Jadi teman-teman di luar masyarakat itu mengontrol, sehingga hal yang kedua yang saya lakukan adalah open mind, open heart. Jadi dibuka saja kenapa mereka mengatakan seperti itu, apa yang salah dari kita, apa yang keliru. Ternyata memang ada yang harus kita perbaiki, ya kita terbuka mengatakan bahwa itu ya kita akan perbaiki. Tetapi ketika kita mengatakan ini, kita harus berdiskusi, kita ajak diskusi. Jadi insya Allah itu. Kenapa kita harus tersenyum? Karena saya mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya itu dikemukakan dan diselesaikan secara jujur ya Bunda ya, tanpa sandiwara. Sandiwara cinta. Aku tahu ini semua tak adil. Ku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mataku tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar, alasannya sering kali kau ucap.
Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, JekOne Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, JekOne Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi JekOne Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih JekOne Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant JekOne Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui JekOne Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi, sudah saatnya kita membacakan komen-komen yang masuk di kanal YouTube Jakarta Lounge TV. Sudah banyak, Mbak? Banyak sekali. Wah, Bunda Diana gitu loh. Rekor. Bunda nih Rekor. Mulai ya Mbak ya? Siap. Oke. Yang jelas seluruh SDN, PAUD, TK, SDS, SMK, SMP, SLB, SMA, PKBM, swasta dan negeri, Yayasan Pendidikan Islam di Jakarta dan Pulau Seribu, semua hadir menyimak. Emang sekolahnya banyak. Termasuk ada TKI juga, Bu. Wah, ada TKI juga. Iya. Penilik, Sudindik, pengawas, Disdik DKI, PJLP Keamanan Dinas Pendidikan, semua nonton. Wah, menyimak nobar Ibu. jangan-jangan Bunda mereka. Iya, kayaknya nobar. Mereka menggunakan wifi gawai dari Pemprov DKI untuk menonton Bunda mungkin hari ini. Untuk malam ini. Nggak apa-apa kan, Bun? Gak apa-apa kan. Iya. Ini kan ada pelajaran. Betul. Benar, Bu. Ada transformasi informasi Iya. dan juga musik dan nyanyian dari Bunda. Dari Moklas Madiran, liburan bersama Bunda Kadis aja, tetap di rumah sekaligus sukses vaksin 6-11 tahun, tetap berdendang. Makasih kamu Kris. Dari Ansor Hutasoid, semoga menambah wawasan dan mengingatkan kita pada pembiasaan positif dalam mengisi hari libur. Dari Septia Dwi Cahyani, semangat Bunda Nahdiana, Jakarta Lounge TV acaranya keren. Terima kasih Mbak. Masih lahirnya bulan September ya. Dari Tonggo Sidabutar,
SMPN 198 Jakarta. Semoga peserta didik tetap mampu beradaptasi terhadap kondisi belajar dengan penuh semangat. Semangat. Nah. Dari Priyono, di masa pandemi ini sangat diperlukan untuk beradaptasi cepat dan bertindak tepat. SMPN 231 Priyono. SMPN 231. Ya. 231. Dari Wahyudin, luar biasa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dari Ahmad Sobari, dari Bu Hajah Ida Kampung Sawah, sukses terus ya. Terima kasih. Dari Eka Zainah, beradaptasinya tepat, bertindaknya cepat, mantap. Sampai ini kebleset-bleset ngomongnya. Jadi beradaptasinya tepat, bertindaknya Cepat. cepat. Wah. Ya. Dari Arini Dwi Lestari, SMPN 93 Jakarta, salam untuk Jakarta Lounge TV dari kami siswa-siswi SMP 93. Nobar nih kayaknya anak-anak nobar. Saya tahu kayaknya siapa itu. Dari Tuan Guru, sukses dan sehat selalu para guru DKI Jakarta. Amin. Dari Mas Ayu, santai, sayangi guru, sayangi teman. Ya, sayangi guru, sayangi teman. Dari Ririn Yuniarsih, keren Bunda Kadis, beradaptasi cepat, bertindak tepat. Ini selalu diulang-ulang nih Bu. Ini hashtag baru kayaknya Bun ya. Beradaptasi tepat, bertindak cepat. Betul. Dari Hulistiawati, selamat hari Ibu untuk ibu-ibu semua. Selamat hari Ibu. Semoga di sekolah bisa diadakan acara seperti ini Bu. Wow. Amin. Dari Ramaita Bakri. Ya, ayo. Ayo, senang saya ke sekolah lagi. Kita kolaborasi ya. Dari Marhamidas Good Budiana. Cia. Ini tadi udah. Dari Wahyu Murniningsih, materi yang kekinian. Wah, hebat nih. Dari Linda Lestari, keren Bu. Sersan, serius tapi santai acaranya. Oh iya. Ya. Siapa dulu dong bintang tamunya? Bunda Nadia. Sawi Production. Dari 04 hadir, terima kasih Bu, acaranya sangat keren dan mendidik. Dari Inset Kue Faila, setuju Bu, bagaimana bisa menghilangkan kata jangan dalam percakapan, mengada-ada aja itu. Betul, itu sangat-sangat itu di kenyataannya memang nggak mungkin meniadakan kata jangan itu Bunda, betul. Dari Tati Rustinawati, tetap dan terus semangat, siap maju menuju 5.0. Dari Rizal nih, jalan-jalan ke kota baru. Cakep. Makannya makan ikan. Cakep. Ini dia artis baru yang punya dinas pendidikan. Dapat sepeda. Dapat HP-nya Jamet. Nah, tapi yang kemarin ketindihan. Bu, lagu yang buat Hari Ibu dong. Udah tadi Pak ya. Terus dari Eko Ningsih, Eko Rahayu Ningsih, SDN Batu Ampar 01 Kramat Jati. Oh, Kramat Jati. Semoga teman-teman pendidik ikut menyaksikan acara ini. Persiapan untuk tatap muka di kurang gede tulisannya. Ya. Di SMT juga dengan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Baik. Acaranya keren. Itu tadi pertanyaan ampar-ampar pisang banyak banget yang jawab nih. Kalimantan Selatan dari Fauzan. Udah ketebak. Dari Turiman Tutur. Mas Angga gitu loh. Kalimantan Luar biasa. Itu dia ngikutin tuh. Oh, Ini namanya adaptasi tepat. Bertindaknya cepat. Itu baru Bukan. kesian Jamet nggak punya handphone. Nah, itu dia. Belah-belah nih. Bukan. Mereka tidak tahu Atau bagaimana mau gawai yang untuk anak-anak tadi. isinya learning. Kelas 1, kelas 2 matematika. Bukan, yang menjawab itu mereka tidak tahu kondisi handphonenya Jamet Bunda. Iya. Pecah merata. Dari Firly Nurlia, Bunda Nahdiana suaranya lembut nian. Wah.
Alhamdulillah. Dari Nurul Solhan, mendidik dengan hati tak akan tergantikan oleh teknologi. Wow. Dari Endang Sri Rohmah, benar sekali Bu Nahdiana, kami perlu penyempurnaan pada online dan offline maksudnya. Dari Fitria Yeni Bahri, bersama peserta pendidik membersamai peserta didik dengan hati. Dari Amrina Yulianita, SMA 111 nyimak, pendidikan berbasis teknologi dan tetap berkarakter. Dari Mercy Dortama Marpaung, kami guru yang tua siap Bu. Bersiap yang senior ya, kolaborasi. yang senior. Terima kasih Pak Marpaung. Semangat muda. Ya betul. Dari Junaidi Damiri, pembelajaran menyenangkan, dapat memicu dan memacu peserta didik lebih kreatif. Keren banget Bu Kadis. Wow. Dari Endang Sri Rohmah, iya nih dengerin Bunda Nahdiana aja sambil rebahan. Wah, generasi rebahan. Anda pahlawan. Ada generasi pahlawan. Generasi pahlawan. Dari Nur Safingan Yusuf Anwar, sepakat kolaborasi guru muda yang kekinian dengan yang senior penuh pengalaman. Setuju. Alhamdulillah. Dari Ahmad Yani, selamat Hari Ibu, Sekolah Kolaborasi Merdeka Belajar. Ahmad Yani, SMP Nurul Iman, Jakarta Timur. Dari Prita Rizal, PKBM Piranti Bangsa, hadir. Salam sehat, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu guru se-Indonesia. Selamat Hari Ibu. Selamat hari kita semua. Betul. Dari Minggayani Tan, keren Bu Nahdiana, saya Ketua MGMP Agama Konghucu DKI hadir. Salam kenal. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan keselamatan. Selamat Hari Ibu. Semoga Ibu menjadi teladan buat Ibu dan Bapak guru. Amin. Dari Devi Siagian, selamat Hari Ibu Bunda Nahdiana, semakin terberkati segala tugas dan pelayananmu di dunia pendidikan. Amin. Hadir untuk mendengar dendang Bunda Nahdiana, semangat ya Bun membimbing kami di tengah pandemi. Sehat selalu Bunda Nahdiana. Dari Indah Supriyati SDN Karet 01. Dari Amrina, so sweet, jadi rindu Bunda yang sudah tenang di sisi yang maha kuasa. Al-Fatihah. Dari Amrina, berbahagialah yang masih punya ibu, teruslah tebar kebersamaan dan kemuliaan bersama ibumu. Dari Helmi Jordan, the more advanced and the higher the quality of education in DKI Jakarta. Helmi Jordan, custodian of SMAN 97. Thank you. Thank you. Amin. Tahu jawabannya kan? Mother, how are you? Mother's Day. Happy Mother's Day ya. Dari Rosdiana Abdullah, selamat Hari Ibu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, berbahagia dan sukses selalu. Amin. Dari Zafrina, selamat Hari Ibu Bunda Nahdiana, semoga selalu menginspirasi banyak wanita-wanita Indonesia. Barakallah. Dari Fitra, cinta Bunda akan selalu menenangkan bagi anak-anaknya. Selamat Hari Bunda, Ibu Bunda Nahdiana, sehat selalu mendampingi kami. Dari Yuliana Yuli, Bunda Nahdiana, kami bangga padamu. Aku juga. Tidak semudah itu Ferguson. Dari Juarto Jawahir, terbuka, open mind, open heart. Mantap. Sebenarnya lebih mengenal lagu Bunda aja, katanya gitu. Nanti begitu. ya kita nanti setelah ini kita coba. Besok ya, tungguin aja. Mungkin nyanyinya bareng-bareng nanti ya, nggak apa-apa. Dari Warsiam Iman, sehat terus Bundaku agar terus bisa menebar kebaikan. Mantap Bunda. Selamat Hari Ibu Bunda Nahdiana, semoga bisa nyanyi bareng lagi ya. Dari Ratna Situn Ramadina. Amin. Dari Amrina lagi, open mind, open heart, buat kita lebih maju, hebat prinsipnya Bunda. Alhamdulillah keren Bu, setuju, yakin semua masalah bisa terselesaikan. Smile. Oke deh, sukses selalu Bunda Nahdiana. Gimana Bunda smile-nya? Smile. Dari Izzati Triwahyuni,
Happy Mother's Day Bu, still missing to meet you in person someday. Wah, dari Izzati, datang aja ke kantor Kepala Dinas Pendidikan Di Gatot Subroto. Iya. Dekat flyover. Dari Idyas, excellent, fun, but really inspiring. Dede Hidayat SMKN 40 Jakarta. Dari Suroto Sudirman, subhanallah acara ini luar biasa. Akan sangat luar biasa jika Dinas Pendidikan Ibu Nahdiana mampu melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Amin. Bukan hanya sebagai koordinator atau kepanjangan tangan. Amin. Didoakan. Amin. Ya, didoakan terus ya, insya Allah. Sukses selalu, mantul untuk Ibu Nahdiana. Ya. Masak terasi untuk dibawa. Cakep. Terima kasih, semangat untuk semua. Hidup Bunda. Hidup Mas Angga, salah ya. Bunda aja. Pokoknya setelah ini Bunda Angga ini memang harus ada sedikit diberi kursus tambahan ya, kursus tambahan. Supaya potensinya lebih berkembang Lebih lagi. berkembang. Kreativitasnya lebih berkembang lagi. Biar dia bisa mengarang sebuah buku, bukan cuma mengarang sebuah alasan. Karena selama ini Jelek buntutnya. Tadi ngangkat tinggi jatuh gitu. aku tuh mengatakan yang sejujurnya, Patrick. Baiklah, Papa. Katakan sejujurnya. Dulu kita tak kenalan, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah aku pergi jauh. Kalau memang hatimu tak sayang, mengapa dulu kau kirim surat padaku? Sampul biru tertulis namaku, serasa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi? Kau hancurkan
Sejujurnya sih Bunda di sini bukan untuk memarahi kita, tapi untuk menghibur kita. Bunda nggak suka marah-marah. Bunda itu tersenyum. Nah, betul. Senyum selalu klik. Coba Bunda bagaimana senyumnya? Cekrek. Cekrek. Jadi Bunda ini selalu membawa ini dalam senyum, dan itu satu hal yang harus kita teladani sih. Segala sesuatu pasti bisa terselesaikan ya Bunda. Insya Allah. Dan Bunda, 8 hari lagi kita akan tiba pada akhir bulan Desember dan menjelang awal tahun baru 2022. Dan Bunda mungkin ada harapan dan juga ada kesan, harapan, atau mungkin ada pesan untuk kita semua Bunda? Iya. Jadi insya Allah sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kami di Dinas Pendidikan, saya mengatakan bahwa di akhir tahun ini kita merefleksi tadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum sempat kita lakukan dalam sebuah layanan publik tadi. Jadi kebiasaan kami itu, dan saya mengatakan kaleidoskop itu bukan sekedar rangkaian dari kegiatan-kegiatan, tapi harus ada syarat makna. Jadi kita harus punya milestone, peta jalan kita bahwa 2020 kita melakukan apa, 2021 melakukan apa. Dan saya mungkin mengatakan bahwa evaluasi itu tadi harus kita lakukan. Jadi ketika kita akan take off kembali, kita kan landing nih di 2021. Ketika kita landing, yang harus kita pastikan kita tidak turbulensi dulu. Ya, jadi kita harus landing dengan baik. Nah, ketika kita landing dengan baik, berarti kita harus paham. Makanya kalau filosofnya kita naik pesawat, orang take off dengan orang landing, posisinya dia harus sama. Posisi siap. Justru kalau saya ketika naik pesawat, yang saya ngeri itu justru landing. Kenapa? Ketika kesiapan orang take off, rata-rata dia siap. Tapi ketika landing, itu biasanya orang tidak begitu siap kalau tidak di-remind. Maka fungsi kita sebagai regulator adalah meremind itu agar landingnya itu kita bisa landing dengan sesuai dengan rencana landingnya. Apakah kita landing selesai? Tidak, karena kita akan berangkat lagi ke tujuan berikutnya. Jadi ketika kita transit, kita itu seperti penunggang kuda. Penunggang kuda itu yang kalau dia habis turun minum, kudanya itu jadi tambah seger gitu. Jadi ketika kita sudah tadi landing, berangkat untuk 2022. Nah, harapannya adalah teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI khususnya, yang pertama bahwa kita harus sadar bahwa banyak layanan-layanan kita yang harus terus kita sempurnakan. Jadi tadi saya mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan bahwa ketika bicara pendidikan, ini intervensi yang kita lakukan tidak seperti intervensi moneter. Jadi kalau di intervensi moneter, ya sudah bisa kita lihat hasilnya, tetapi intervensi di pendidikan yang kita lakukan ini adalah invest masa depan. Jangan sampai koreksi yang kita sadari di masa depan ini itu tidak kita sadari dari sekarang. Jadi tidak ada hal yang terkaget-kaget. Nah, teman-teman, mari kita kembali mendesain kembali perencanaan-perencanaan kita. Siapakah teman-teman saya yang dalam satu keluarga, mulai dari saya yang diamanai memimpin ini, lalu ada teman-teman di birokrasi, teman-teman di sekolah, ada para kepala sekolah, ada para guru, ada para orang tua, para siswa, dan ada pendampingan dari para pengawas. Jadi semuanya, seluruhnya kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menyambut tahun baru, dan kita insya Allah akan kembali take off dengan perjalanan berikutnya. Diva dulu teman-teman. Luar biasa Bunda Nadiana. Mudah-mudahan di tahun 2022 Bunda beserta jajaran dengan Bunda sebagai
Ini kepala lokomotifnya Bunda ya. Sebagai Bunda kepala lokomotifnya bisa bersinergi, kemudian juga berkolaborasi dan lebih berimprovisasi nanti di tahun 2022 terhadap dunia pendidikan di DKI Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda karena sudah berbagi kebahagiaan, informasi dan juga kesenangan bersama kami di sini 90 menit berdendang berbincang bersama Bunda Nadiana. Mbak Sawitri, saya izin sebelum nanti kita pamit mundur. Baik. Teman-teman, kemarin baru saja kita memperingati momentum perayaan Hari Guru. Di kantor kami ada perahu layar yang dibuat oleh para guru seni budaya sedang memperkenalkan bagaimana seni instalatir. Jadi bukan sekedar membuat perahu layar, tetapi ada filosof bagaimana momen Hari Guru ini, teman-teman, kembali kami semua kita mengingat masing-masing bahwa hari momentum guru juga harus bersatu untuk melayani murid. Kita tidak lagi melihat warnanya dari organisasi A, organisasi B, tapi adalah layanan murid. Di dalam filosofi perahu layar, teman-teman membuat dalam sebuah kalimat yang bagus sekali. Begini kalimatnya, adalah di dalam perahu itu kita tidak pernah bisa memperkirakan dari mana datangnya angin, sekuat apa datangnya angin, kapan angin itu akan berhembus. Tetapi sebagai seorang nahkoda, kita bisa mengatur layar itu, menentukan pulau tujuan itu. Begitu juga dengan tantangan, karena kita tidak pernah tahu kapan tantangan itu datang, sebesar apapun tantangan datang, dan kapan tantangan itu datang. Tapi yang kita miliki adalah ketika kita sudah tahu tujuan kita, insya Allah kita bisa melewati tantangan itu. Amin ya rabbal alamin. Pilalayan. Hayu batur, urang kumpul sarerea. Hayu batur, urang sosonoan heula. Dileleyan, sapunyere bekas simpan. Dileleyan, baturan patepang deui. Amit mundur, amit kajal manurea. Amit mundur, dapuring arek kumbara. Hayu batur, urang kumpul sarerea. Hayu batur, urang sosonoan heula. Dileleyan, sapunyere begas simpan. Dileleyan, baturan patepang deui. Amit mundur, amit kajal manurea. Amit mundur, baturing arek kumbara. Amit mundur, amit kajal manurea. Amit mundur, dapuring arek kumbara. Baiklah, demikian acara Jakarta Lounge 90 menit bincang berenang bersama Bunda Nadiana. Teman-teman, ingatlah untuk
sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi sesamanya. Tetap sehat, semangat, dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Duh, saya pisan suantena Ibu Kadis, mangga wilujeng piluleyan paturai patepang deui. Artinya nggak ada.